Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Ku
Sama-sama tepuk tangan di atas kepala seperti ini, kawan. Allah kita dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Seluruh bumi sujud menyembahmu. Dari utara ke selatan terdengar bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus. Oh, dari pulau, lembah-lembah, gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Tangannya seperti ini. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, mau tinggikan namamu Tuhan. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala seperti ini, kawan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Siap menari buat Tuhan, kawan. Allahku dahsyat. Dirikan gerakan kali, kawan. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Sekali lagi, sekali lagi. Oh, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Hai Brandon, apa yang kamu nyanyi? Aku akan lagi ngerekam itu. Kenapa lu pakai iPhone 11 sama aku? Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Berikan sorak-sorai dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Sungguh kami lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Engkau ada di tempat ini. Dimuliakanlah namamu Tuhan. Thank you Lord. Yes Lord. Mari naikkan pujian ini bersama. Katakan diam dalam bait-Mu. Diam dalam bait-Mu, itu kerinduanku. Ku ingin lebih dekat
dalam dekapanmu. Ku renungkan firman-Mu, ku pegang janji-Mu, ku ingat kasih-Mu dan kebaikan-Mu. Oh, mari angkat kedua tangan kita, katakan kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihi-Mu, kerinduan dalam hidupku, mengerti isi hati-Mu,
berjalan sesuai kehendak-Mu, mengikuti isi hati-Mu. Orang mana-na-na-na. Haleluya. Mari seluruh jemaat angkat kedua tangan kita, katakan kerinduan Allah. Penuhi rumah ini dengan pengagungan dan pujian. Di rumah ini kami tinggikan Engkau Yesus. Nama-Mu satu-satunya kami tinggikan. Nama-Mu Yesus. Hallelujah. We sing praises. I sing praises to your name. Oh, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Katakan, I sing glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Mulia-mulia nama-Mu, glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great. 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 For your name is great and worthy to be praised. Mari kita terus tepuk tangan yang meriah. Mari kita sorak-sorakan. Kita penuhi rumah ini dengan pengagungan, dengan pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Kau besar dan Kau layak menerima pujian dan penghormatan kami yang tertinggi. Di rumah ini Tuhan, bertahtalah atas umat kesayangan-Mu, bersabdalah Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dengan kemampuan hamba yang terbatas, Roh Kudus bekerja, terjemahkan setiap firman yang disampaikan, biarkan tanah hati jemaat melalui tangan Roh Kudus bisa mengerti dan faham isi hati Tuhan. Berikan kami haus dan lapar. Kami siap Tuhan, kami siap. Bagian yang tidak bisa diambil daripada kami adalah kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam satu nama kami berdoa, kami mengucap syukur, yaitu nama Yesus. Haleluya, setiap orang percaya katakan amin. Shalom jemaat, sebelum duduk boleh lihat kanan kirinya dengan senyum terbaik dengan matanya. Sapa teman-temannya di rumah ini. Haleluya, silakan duduk, silakan duduk. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Yang rasakan sukacita di rumah Tuhan hari ini boleh lambaikan tangan. Sukacitanya akan ditambahkan dengan saya membawa kabar baik. Di Gereja Mawar Sharon dengan visi tahun ini, The Year of Dreams and Vision ya, Bapak Ibu Saudara. Bagi jemaat yang pertama kali hadir, Anda ada di Gereja Mawar Sharon dengan visi tahun ini, tahun mimpi dan penglihatan. Tuhan akan curahkan janjinya dengan dalam bentuk mimpi dan penglihatan tahun ini. Anda percaya Anda mendapatkannya, katakan amin. Dan Tuhan bekerja lewat setiap generasi, setiap lapisan dari anak-anak, anak muda, sampai dewasa, sampai usia senior sekalipun. Kabar baik yang saya bawa adalah Tuhan mau
has vision. Tuhan mau memberikan visi kepada generasi anak panah, generasi anak muda. Khususnya di bulan April nanti. Saya sebagai gembala Army of God, gembala anak muda di Gereja Mawar Sharon, saya umumkan di ibadah umum terlebih dahulu. Army of God sebenarnya belum tahu kabar baik ini. Saya bawa terlebih dahulu, bisa tampilkan di depan. Ada Army of God Conference. Alright, saya kabarkan berita ini supaya Bapak Ibu yang kalau ada anak muda di rumah atau saudaranya atau siapa yang Anda kenal anak-anak muda, biarlah dari masa muda mereka sudah menangkap visi Tuhan dalam kehidupan mereka. Khusus di konferensi ini kita akan berbicara panggilan Tuhan yang tajam dalam kehidupan mereka, sehingga panggilan ini akan mengarahkan hidup mereka. Saya memberitahu berita konferensi ini bukan cuman untuk anak muda bisa ikut daftar, tapi saya dorong untuk Bapak Ibu bisa mulai dorong anak mudanya datang ke ibadah Army of God. Setiap hari Sabtu kita ada 2 ibadah. Ibadah yang pertama jam 3.30 dan ibadah yang kedua adalah jam 6 sore. Army of God dimulai dari usia high school, usia SMP, SMA. Itu yang jam 3.30. Kemudian yang kuliah di jam 6. Ya betul, tiba-tiba saya gembalanya kok lupa ya. Ya di jam 6. Jadi mereka datang di ibadah, kita akan prepare hati mereka untuk benar-benar waktu mereka datang nanti di konferensi, mereka bisa datang dengan membawa wadah kapasitas hati yang besar, menangkap sebanyak-banyaknya. Amin. Jadi minggu depan saya akan berkhotbah di Army of God. Saya akan berikan visi konferensi ini. Jadi dorong anak-anak muda yang ada di rumah atau anak tetangga juga untuk mereka bisa datang beribadah dan digembalakan di Army of God. Dan sepanjang hari ini topik besar yang saya bagikan di Gereja Mawar Sharon adalah jangan gagal jadi pengikut. Ini adalah topik besarnya. Dan di sepanjang ibadah hari ini saya punya judul khotbah yang berbeda-beda, boleh tolong ditampilkan. Jangan gagal jadi pengikut. Di ibadah pertama tadi saya membagikan bagaimana meresponi sebuah panggilan. Sebagai pengikut Kristus, bagaimana sebagai pengikut kita responi panggilan Tuhan. Dan ibadah jam 10 ini, judul khotbahnya adalah mengambil langkah pertama. Ibadah ketiga, melepaskan untuk mendapatkan. Ibadah keempat, menyesal bukan akhir. Ibadah kelima, menjadi pengikut bebas trauma. Saudara, kita semua pengikut Kristus. Kalau hari ini Anda bisa beribadah, ikuti setiap ibadah ini, dapat makanan gitu ya. Tapi kalau misalnya ada acara keluarga nggak apa-apa, nanti besok khotbah-khotbah ini ada di YouTube, Anda bisa ikuti. Karena setiap khotbah ini adalah perjalanan murid Yesus yang namanya Petrus. Saya berbicara Petrus sepanjang hari. Bagaimana Petrus sebagai murid Yesus bukan orang yang sempurna. Ada beberapa kegagalan dalam kehidupannya sewaktu dia mengikut Yesus. Tapi dia tidak gagal jadi pengikut. Never fail to follow. With all the flaw, with all the mistakes, with all the failure, segala kelemahannya, kegagalannya, dia masih ikut sampai akhir. Dan dia melayani dan akhir hidupnya memuliakan nama Tuhan. Nah, ada di setiap ibadah perjalanan bagaimana Petrus mengikut Yesus dan tidak gagal jadi pengikut. Khusus hari ini ada di kitab Matius pasal yang ke-14 ayat yang 22 sampai 33. Anda bisa buka dulu. Saya kasih sebuah background bagaimana Petrus awal mula mengikut Yesus. Menarik sekali ya. Waktu Petrus pertama kali ketemu Yesus, nanti ya bisa dilihat di awal-awal di kitab Injil ini ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu ya. Di awal-awal Simon, sebelum namanya jadi Petrus ya, ketemu Yesus. Kata Yesus yang pertama adalah, mari ikutlah aku. Dan menariknya, perkataan Yesus yang terakhir dengan Simon, waktu Yesus ada di muka bumi, di kitab Yohanes nanti bisa dilihat. Dan saya akan khotbahkan itu ya, di ibadah yang kelima nanti, ibadah terakhir. Perkataan terakhir Yesus kepada Petrus, sama, ikutlah aku. Pertama
Mari ikutlah aku. Terakhir kali sewaktu Yesus sudah disalibkan, bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan pembicaraan dengan Petrus terakhir kali, kata terakhir, ikutlah aku. Wow, saudara coba lihat. Dari awal ikutlah aku sampai terakhir ikutlah aku. Di tengah-tengah prosesnya ini, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan Petrus sewaktu dia mengikuti? Sampai pesan Yesus terakhir untuk dia terus ikuti. Perjalanan Petrus tidak mulus. Bukan berarti kalau Yesus bilang ikut aku, berarti dijamin semuanya akan lancar-lancar aja. Begitu juga dengan kita ikut Yesus. Tidak dijamin kalau tidak ada masalah, tidak ada kerikil, tidak ada badai. Tetap ada. Bagaimana di tengah-tengah Petrus mengikut Yesus ini? Ada langkah-langkah yang Petrus ambil sehingga Petrus ditemukan tetap kuat. Ditemukan Petrus tetap mengikut Yesus sampai akhir. Nah, di ibadah hari ini ada langkah pertama yang Petrus ambil, yang tercatat di Alkitab menjadi sejarah. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Di Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ya, kita berhenti di ayat yang ke-26 ini. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Kita berhenti sejenak. Dari ayat yang 24 sampai 26. Saya bacakan tadi ya. Sebelum Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan nyebrang. Dan Yesus suruh orang banyak pulang. Saudara tahu sebelum itu ada kejadian apa? Yesus memberi makan 5.000 orang. Buat murid-muridnya yang ikut Yesus, mereka melihat mujizat bagaimana 5 roti 2 ikan memberi makan segitu banyaknya orang. Belum lagi sebelumnya mereka menyaksikan Yesus menyembuhkan orang sakit. Belum lagi sebelumnya mereka menyaksikan Yesus mengusir roh jahat. Mereka ikuti pelayanan Yesus dan mereka lihat mujizat-mujizat terjadi. Kemudian selesai orang banyak itu dipulangkan Yesus. Mereka naik ke perahu. Mereka mau ke seberang. Ada angin sakal. Seperti kita mengikut Yesus ya. Suatu kita mengikut Yesus. Kita ada di dalam pengcoveran gereja, di dalam kegerakannya. Kita melihat bagaimana Tuhan bekerja lewat gereja. Kita lihat bagaimana Tuhan juga melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Wow, kita ikuti. Kita percaya bahwa Yesus melakukan mujizat. Tapi di tengah-tengah semua perkara baik, tanda ajaib dan mujizat, ada angin sakal di hidup kita. Murid-muridnya sudah habis pelayanannya, melayani 5.000 orang loh, bagi-bagi makan. Coba saudara, bayangkan ya, kita bagi makan kepada 5.000 orang. Bukan cuman baginya ya, sambil deg-degan ya, cukup gak ini ya, cukup gak ini ya. Terus habis bagikan, wah udah capek. Naik perahu, wah ada angin lagi. Pasti mereka lelah, mereka capek. Angin badai, angin sakal dalam kehidupan kadang bisa membuat energi kita tuh lelah, letih, lesu. Dan waktu mereka lagi nyebrang, apa yang Yesus lakukan? Yesus biarkan mereka sendiri dulu. Yesus biarkan mereka melewati proses. Yesus izinkan ada angin dalam hidup kita. Yesus izinkan kita melewati dulu. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus menyendiri di dalam mengikut Yesus ya. Di dalam kita menjadi pengikut, ada prioritas yang Yesus tunjukkan menjadi teladan. Gak bisa digantikan apapun. Jelas Yesus pada saat itu adalah manusia sepenuhnya.
anak Allah yang juga adalah Tuhan sepenuhnya, Yesus masih prioritas berdoa seorang diri. Di tengah-tengah pelayanannya sudah melakukan mujizat, Yesus menyendiri naik dan berdoa. Jangan lupa ya, suatu kita ikut Yesus, bukan cuma pas badainya datang kita berdoa. Tapi biarkan ini menjadi prioritas utama ada di tempat pertama. Membangun hubungan, mencari saat teduh, baca Alkitab menjadi kesukaan, bukan keharusan. Bukan menjadi sebuah kotak yang, oh ya saya orang Kristen saya harus lakukan. Kalau gitu bukan bangun spiritual, bangun religious. Ya, menjadi sebuah agama, bukan menjadi spiritual, bukan menjadi kerohanian. Karena saya rasa kerohanian itu gak bisa dikotak-kotakkan. Kerohanian menguasai seluruh pikiran, jiwa, dan raga. Kerohanian adalah prioritas utama. Dan Yesus tunjukkan ya, menjadi teladan kepada murid-muridnya. Dan setelah Yesus berdoa seorang diri, Yesus datang di jam 3 malam. Karena muridnya sudah berjalan beberapa mil jauhnya, mereka diombang-ambingkan. Dan jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka di atas air. Dan waktu muridnya Yesus lihat, mereka teriak, itu hantu. Dan mereka ketakutan. Sewaktu ada badai dalam kehidupan kita, badai ya masalah itu negatif ya, pikirannya. Iya sih saya dihukum. Iya sih saya ini diserang iblis. Dari tempat Maha Tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Mari taruh tanganmu di dada pada siang hari ini. Aku percaya Tuhan. Katakan aku percaya Tuhan. Ada kuasa-Mu yang mengalir di dalam hidupku. Aku percaya Tuhan. Mujizat sudah terjadi dalam hidupku. Aku tidak takut. Aku percaya ada penyertaan Allah yang sempurna. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah dibagikan oleh Pastor Mac. Engkau urapi hamba-Mu ini agar di ibadah yang berikut semakin Engkau tambahkan hikmat, semakin Engkau tambahkan urapan-Mu. Dan kami semua yang hadir, kami percaya Tuhan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami dan menjadikan kami tidak ragu untuk melangkah dan memiliki pengharapan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Dan saudara, mari kita persiapkan persepuluhan dan persembahan kita pada hari ini. Kita angkat amplop ini terlebih dahulu. Seperti biasa di awal bulan kita deklarasikan iman kita. Uramaya syadakarara hapatakura hapapapatakarara. Irananana kurara hapapapatakarara paya syakarara. Mengucap syukur Tuhan. Tinggi Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang bersamamu Bapa. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap memberkati. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Dan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, Anda sudah menerima